Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang menjadikan kita sebagai orang yang cerdas adalah kita selalu mengingat akan kematian. Kata Rasulullah, aqyasun nas, secerdas-cerdas manusia itu adalah manusia yang selalu mengingat akan kematian. Dengan ingat kematian, maka sesungguhnya kita berusaha akan mempersiapkan kematian kita. Zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memperjalankan kehidupan kita itu dari mulai kita tidak ada, kemudian kita dilahirkan, kemudian kita akan diwafatkan, dan kemudian kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diminta pertanggungjawabannya. Dalam Al-Quran surat ke-19 Maryam ayat ke-15 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Dan kesejahteraan atas dirinya pada saat dia dilahirkan, saat dia diwafatkan, dan saat ia dibangkitkan hidup kembali. Pada ayat yang ke-33-nya di surat yang sama Allah kembali berfirman, Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan atas diriku saat aku dilahirkan, saat aku diwafatkan, dan saat aku dibangkitkan hidup kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses perjalanan hidup kita itu setelah kita lahir, Allah ingin kita lahir sampai kita mati dalam keadaan kita sejahtera. Kemudian saat kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menginginkan kita diwafatkan dalam keadaan sejahtera. Wafat yang sejahtera itu yang seperti apa? Ya, dalam Quran surat An-Nazi'at surat 79 ayat yang pertama dan kedua Allah menyampaikan ada dua cara mati. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan paksa. Bapak Ibu, ketika malaikat memaksa mencabut nyawa seseorang itu, tidak ada yang pernah bercerita kepada kita. Ya, tidak ada mayat yang kembali hidup menceritakan kepada kita bagaimana sakitnya, bagaimana proses pada saat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam Al-Qur'an Allah memberikan penjelasan kepada kita. Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum fazuqu azabal harik. Kata Allah, seandainya kalian dapat menyaksikan, dapat melihat pada saat malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yadribuna wujuhahum, dipukul, digebuk dari depan mereka, wa adbarahum, dan dari belakang mereka. Malaikat seraya berkata, berteriak, fazuku azabal harik, rasakanlah olehmu azab yang pedih ini. Itu gambaran dari Allah bagaimana ketika seseorang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala jika dicabut dengan paksa. Ini menunjukkan dia mati dalam keadaan tidak sejahtera pasti. Wan nasyitati nashta, pada ayat keduanya, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ya, malaikat mencabut nyawa seseorang dengan penuh kelembutan sambil mengucapkan salam, assalamualaikum bima sabartum. Selamat sejahtera bagimu karena kesabaranmu. Ya, karena sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita diberi kesabaran, rasanya sulit bagi kita untuk dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, apalagi meninggalkan larangannya. Maka kemampuan kita untuk meninggalkan segala yang Allah larang dan kemampuan kita untuk mengerjakan segala yang Allah perintahkan, ya, itu dihargai, dihormati oleh para malaikat ketika mencabut nyawa kita dengan salam sejahtera. Ya.
Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang nanti pada saat dicabut nyawanya dia menyesal. Ya, tapi hemat saya semua orang akan menyesal pada saat nanti kita proses akan dicabut nyawa kita. Namanya sakratul maut. Wajaat sakratul mautu bil haqq. Ya, surat 50 surat Qaf ayat yang ke-19. Dan datanglah sakratul maut itu dengan pasti. Ya, dalam surat 63 ayat 10 Allah menggambarkan. Ya, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan berinfaklah dengan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Bapak Ibu, kalau Allah bicara sebagian rezeki, dalam pandangan kita ini sebagian kecil atau sebagian besar? Ya, sebagian yang mana, Pak? Ya, kecil atau yang besar, Pak? Ya, nanti semua yang berpendapat sebagian kecil akan menyesal. Yang berpendapat sebagian besar juga akan menyesal saat sakratul maut. Fayaqul, maka ada yang menyesal berkata saat sedang sakratul maut, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, tangguhkan kematian saya sebentar saja. Sudah mati belum Bapak Ibu? Belum mati kan? Minta ditangguhkan. Kapan? Sakratul maut. Ya. Fa asaddaqa, agar saya bisa bersedekah. Wa akum minas solihin, dan agar saya tercatat tergolong sebagai orang yang soleh. Ya. Kenapa seseorang saat sakratul maut dia menyesal? Karena saat sakratul maut, Bapak Ibu, yang selama ini pandangan kita ini, pandangan mata kita yang terbatas, nanti saat sakratul maut semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Qaf tadi, surat 50 ayat yang ke-22 Allah sampaikan, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dan sungguh kalian saat ini, sekarang ini kita gaple. Tahu gaple, Pak? Lalai. Pandangan kita tidak bisa tembus. Kita hanya percaya ada malaikat raqib atid di sebelah kiri kanan kita yang mencatat, merekam semua jejak perbuatan kita. Ya, tapi kita nggak bisa menyaksikan langsung. Saat sakratul maut kata Allah, fakashafna anka ghita'aka, maka kami singkap yang menutupi penglihatanmu. Fabasarukal yauma hadid, maka pada saat itu penglihatanmu amat tajam, tembus pandang Bapak Ibu. Kita bisa tembus melihat malaikat. Malaikat raqib bawa catatan perbuatan kita, akib bawa perbuatan kita. Semuanya dipertontonkan kepada kita. Dulu bayangan saya waktu saya kecil, Pak, itu buku setebal apa itu? Kalau almarhum ya Bapak Jiteng ini 87 tahun, itu berapa tebal, Pak? Tapi saya masih hidup sekarang ngelihat teknologi, ternyata ya flash disk kecil berapa gigabyte, ya ratusan gigabyte, Pak, itu bisa nyimpen data sekian banyak. Ya, sekarang tanpa kabel, sudah Bluetooth semuanya, ya malaikat sudah pakai teknologi itu. Ya, kita ngelihat rekaman kita dalam sakratul maut itu, kita melihat rekaman kita. Ya, rekaman kita lihat di mana kesalahan kita, di mana kebaikan kita. Tadi yang kita infakkan sebagian kecilkah atau sebagian besarkah? Semua kita akan menyesal saat itu. Maka tadi yang belum pernah sedekah dia bilang, tangguhkan kematian saya. Saya mau sedekah. Kalau perlu ini rumah semuanya saya wakafin deh. Ya. Yang sudah memberikan infak sebagian kecil menyesal, kenapa tidak yang lebih besar yang saya infakkan? Yang sudah sebagian besar, kenapa tidak semua saya infakkan? Kenapa? Karena saat itu Allah sudah mulai perlihatkan kepada kita balasan demi balasan dari setiap
infak yang kita berikan. Bapak Ibu, infak itu bukan cuma harta. Bukan cuma harta. Sedekah bukan cuma harta. Karena Allah tidak berikan kepada semua orang harta yang banyak ya. Tidak. Kata Rasulullah, in kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Kalau engkau punya kelebihan harta, engkau sedekah pakai hartamu. Tapi tidak semua orang dikasih Allah kecukupan harta. In kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Kalau engkau diberikan kelebihan ilmu oleh Allah, maka bersedekahlah dengan ilmu. Sumbang saran. Ya. Tadi saya dengar cerita dari Mbak Retno ya. Almarhum ini luar biasa ya. Sudah masa pensiun masih berkarya mengajarkan pengetahuan ilmunya. Ini jadi sedekah buat beliau. Sedekah ilmu. Ada orang yang nggak pede dengan ilmunya untuk dibagi. Anallahu quwwatun kata Allah. Falyatasaddaq biquwati. Kalau engkau masih punya tenaga, ayo sedekah pakai tenaga. Sedekah pakai tenaga. Artinya tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersedekah, untuk tidak berinfak, untuk tidak berkarya, memberikan manfaat, maslahat buat orang lain. Karena kata soleh itu asal katanya solaha, jadi maslahatan. Maslahat itu ada manfaat buat orang lain tadi ya. Kalau mau buat sesuatu yang ada manfaatnya buat orang lain. Bukan cuma buat sendiri. Itu belum soleh namanya kalau buat sendiri. Baru khair, baik. Tapi belum soleh. Yang soleh itu orang lain ikut menikmati kebaikan kita. Itu namanya soleh. Membawa maslahat buat orang lain. Baik dengan harta kita, dengan ilmu kita, maupun dengan tenaga kita. Ya. Orang sudah tua masih bisa berkarya. Ya. Masih bisa berkarya. Masih bisa berbuat sesuatu. Ya. Kemarin kita kemarin Piala Dunia di Qatar kemarin sudah diajarin sama orang Jepang. Ya. Bagaimana mereka memberikan maslahat dengan tenaganya. Ya, kebersihan ya. Yang kita bilang orang ateis, kenapa dia beriman? Kok bilang dia beriman? Karena ada kata an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Dibuktikan orang Jepang itu di tanah Arab, di tempat Islam lahir. Ya. Kalau kita lari pagi jogging di Senayan tuh, setiap Senayan itu kita lari, orang itu komunitas Jepang mungutin sampah kita. Ya. Itu sudah komitmen mereka di mana-mana. Ya, itu bukti sedekah pakai tenaga. Yang sekarang sudah hampir punah itu. Ya, maka mari ayo kita aktifkan lagi sebagai jalan bagi kita nanti untuk mempermulus saat kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyesalan pertama seseorang saat dia sakratul maut menyesal dia. Yang disesalkan apa? Kesolehannya. Amal solehnya disesalkan. Belum maksimal. Dan nanti saat sudah dicabut nyawa oleh malaikat, mati kita. Ditaruh di mana kita? Dalam kubur. Dalam penantian kubur. Sebelum kita dikubur. Saat kita dibaringkan, sudah selesai kita dimandikan, dikafani, disolatkan. Terus kemudian kita dibawa ke alam kubur kita dengan keranda, masukkan peti, ya sekarang pakai ambulan. Rasulullah pernah menyampaikan ini kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, dikatakan bahwa kalau Rasulullah SAW, "Idza wudi'atil jinazah," jika jenazah itu sudah diletakkan, sudah selesai disolatkan, sudah ada di atas keranda, di atas petinya. Ya. Fahtamalah rijalu ala anaqihim, kemudian digotong di atas pundak-pundak para lelaki, ya, dibawa. Apa yang terjadi? Ingkanat solihatan qolat, jika dia orang yang sudah cukup amal solehnya, maka dia akan berteriak, qaddimuni katanya, percepat aku untuk sampai ke alam barzakhnya. Kenapa dia minta dipercepat? Karena tadi saat sakratul maut sudah
sudah dibuka mata batinnya, sudah tembus ke alam lain. Dia melihat, oh, barzah yang akan dia tempati sampai nanti hari kebangkitan. Di sana adalah raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman surga. Belum surga, baru taman daripada taman surga. Itu doa kita kan buat para almarhum. Wa in kanat ghairu sholihatin qalat, jika si almarhum ini belum cukup amal solehnya, maka dia akan berteriak, ya wailaha, celaka, sungguh celaka. Aina yazhabuna biha, mau dibawa kemana saya? Jangan dibawa ke sana. Kenapa? Karena dia sudah melihat barzah yang akan ditempati adalah hufrah min hufarin niron. Ya, gambaran tentang neraka seperti apa dia menyaksikan neraka. Yasma'u sautaha kullu syai'in, kata Rasulullah. Seluruh makhluk yang hidup itu mendengar teriakan si jenazah ketika perjalanan menuju kuburnya. Semua, Pak. Hewan-hewan dengar, jin, setan dengar. Ya, semua hidup dengar. Illal insan, kecuali manusia. Walau sami'ahal insan la sa'iqa, seandainya manusia mampu mendengar, langsung pingsan semuanya. Yang mau gotong siapa? Ya. Maka kita nggak mampu mendengar, cuma semua makhluk hidup mendengar. Bayangkan, Pak, yang kita lewati semua mendengar teriakan kita. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah siap belum teriakan yang seperti apa nanti? Ya, kalau sudah siap, teriakan yang mana yang kita pilih? Kapan kita pilihnya? Nanti atau sekarang? Sekarang milihnya, nggak nanti. Siapa yang tahu yang umur kita panjang sampai nanti pulang ke rumah? Kita nggak tahu kan? Ya. Sekarang milihnya, pasang niat dalam diri kita, dalam hati kita. Saya ingin memilih teriakan yang pertama. Percepat aku, percepat aku, karena nanti lama nunggunya, Pak. Ini Allah sudah gambarkan dalam surat yang ke-23 Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100 itu. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un, sehingga apabila telah datang kematian kepadanya, qala, dia menyesal, rabbirji'un, Tuhan kembalikan saya ke bumi, kembalikan saya ke dunia. Mau apa, kata Allah? La'alli a'malu solihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang selama ini aku tinggal di dunia. Selalu dientar-entar, selalu ditunda-tunda, di besok-besok. Ini udah akhir tahun, nanti aja awal tahun. Itu ngomong pada akhir tahun 2021, Pak. Nanti ketemu akhir tahun 2022, sekarang begitu lagi, nantilah di awal tahun 2023. Terus begitu, Pak. Sampai akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kala, kata Allah, tidak. Sekali-kali tidak. Ya, apa kata Allah? Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma ngomong doang, dalih doang, alasan doang. Nanti kalau sudah dikabulkan pasti begitu lagi. Kayak orang narkoba, Pak, ya. Sudah nangis-nangis minta tobat, masuk penjara, begitu keluar 2 hari di penjara lagi, ditangkap lagi. Ya, begitulah kata Allah. Kapan, sampai kapan? Ya, sampai nanti ila yaumi yub'atsun, sampai hari kita dibangkitkan. Setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti diponis oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang masuk ke neraka kembali menyesal yang ketiga kali, berteriak lagi dalam surat 35 ayat 37. Dikatakan wahum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak dalam neraka itu, Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan, keluarkan saya dari neraka ini agar saya bisa berbuat amal soleh yang berlainan dengan amal soleh yang selama ini sudah saya lakukan di dunia. Oh, ternyata selama ini dia salah, bukan soleh. Dianggapnya sudah soleh, ternyata salah amalnya. Sudah rajin sholat, sudah rajin puasa,
bolak-balik pergi haji umroh, tapi tadi belum bisa memberikan maslahat kepada orang lain, belum bisa berbagi manfaat buat orang lain. Semua yang dikerjain cuma untuk kepentingan diri sendiri. Kita baca syahadat buat siapa? Buat diri sendiri. Kita sholat buat siapa? Buat diri sendiri. Kita puasa buat siapa? Buat diri sendiri. Kita haji umroh buat siapa? Buat diri sendiri. Yang buat orang lain yang mana? Kalau semua buat kepentingan diri sendiri, kata Allah, ini belum soleh. Yang soleh itu yang tadi sudah mampu memberikan maslahat buat orang lain. Itulah orang yang soleh. Nah, sekarang sudahkah kita punya amal soleh itu yang orang lain dapat merasakan, dapat menikmati, dan bahkan mereka akan sangat menyesal ketika kita sudah tiada. Oh, yang dikenang adalah kebaikan kita. Kebaikan kita terus dirasakan, terus mengalir, terus berjalan menjadi amal jariah. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah dikeluarkan baik harta, ilmu, tenaga oleh almarhum Bapak Jiteng Marsudi ini menjadi amal jariah buat beliau. Ya, ini terus beliau akan nikmati, beliau akan rasakan di makam yang menjadi raudhah min riyadil jinan. Setiap murid-muridnya yang merasakan nikmat ilmu dari beliau semuanya, ya, apa yang dilaksanakan, dipraktekkan, semua mengirimkan pahala. Ini namanya passive income. Sudah selesai nggak kerja lagi, baru sekarang mengalir terus pahalanya, dikirim terus pahalanya, ya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini semua juga kebagian, Pak, ya, punya passive income. Di saat kita sudah wafat, mengalir terus pahala kita dari yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita berbagi ilmu, harta dan tenaga kita. Demikian yang saya sampaikan, semoga manfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV.